Radio Talk bersama Institut Teknologi PLN. Adik-adik sekalian yang luar biasa, para calon pemimpin masa depan Indonesia. Tahukah kalian apa penentu ekonomi nasional? Tahukah kalian apa penggerak roda industri seantero negeri? Jawabannya adalah listrik. Adik-adik, listrik adalah jantungnya Indonesia. Tidak ada listrik, tidak ada ekonomi, tidak ada industri. Dan tidak akan pernah ada kebangkitan harapan anak-anak bangsa di seluruh tanah air. Untuk itu, Indonesia memanggil para talenta terbaiknya untuk kejayaan Indonesia. Untuk masa depan kalian yang lebih terjamin, yang jauh lebih cerah lagi. Kalau itu tujuan kalian, maka satu-satunya kampus yang mumpuni, yang bereputasi, dengan jaringan mitra profesional terbesar dan terkuat adalah Institut Teknologi PLN. Bukan hanya lengkap pilihan program studinya, tetapi juga sudah teruji kualitasnya. Sangat kredibel dan dipercaya berbagai perusahaan nasional dan global. Bergabung di ITPLN adalah langkah awal kalian menata masa depan, menguatkan kompetensi yang jauh lebih kokoh, dan tentunya memastikan pekerjaan yang jauh lebih baik. Untuk itu, saya memastikan para lulusan terbaik ITPLN langsung direkrut menjadi pegawai PT PLN Persero, menjadi bagian dari perusahaan energi terbaik kelas internasional. Kembangkan diri kalian, banggakan orang tua dan negara dengan bergabung di ITPLN. Dan pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan bersama ya pernyataan dari Direktur Utama PT PLN Persero, Bapak Darmawan Prasojo, tentang Institut Teknologi PLN. Dan juga menjadi kabar gembira tentunya bagi adik-adik kelas 12 SMU yang ingin berkarir di PT PLN. Jalan terbaiknya adalah kuliah di Institut Teknologi PLN. Nah, untuk mahasiswa baru tahun 2023, ini kabar baik nih, saya tadi juga bahkan dapat bocorannya. Ada kuota 250 orang yang akan direkrut PLN Group begitu lulus nanti. Nah, untuk info lebih lanjutnya dan pendaftarannya, Anda bisa buka websitenya info.pmb.itpln.ac.id. Untuk informasinya silakan Anda bisa klik info PMB .itpln.ac.id. Tapi untuk lebih detailnya, hari ini kita akan membahasnya dalam Radio Talk dengan tema menjadi pegawai Ikatan Kerja PLN melalui kuliah di Institut Teknologi PLN dengan narasumber yang sudah hadir di Studio El Sinta tentunya, yang juga bisa Anda lihat di media sosialnya ya. Halo, apa kabar semuanya netizen? Saya akan perkenalkan dulu narasumbernya di pagi hari ini. Tepat di sebelah kanan saya ada Rektor Institut Teknologi PLN, Profesor Dr. Insinyur Iwa Garniwa MKMT. Prof. Iwa, ya betul ya? Ya, betul. Selamat pagi Prof, apa kabar? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa, ini kabar yang baik. Tapi kalau Anda pengen bertanya langsung boleh ya, nanti telepon aja di 0215869.000, SMS WA-nya 0811806543. Di sebelahnya Prof. Iwa ada Kepala Rektorat Institut Teknologi PLN, Dr. Insinyur M. Ahsin Sidki MM IPU QRGP atau QRGP. Halo Pak Ahsin, apa kabar Pak? Baik, sehat, selamat pagi, terima kasih para pendengar Sinta. Terima kasih sudah hadir. Tadi saya bilang ini kabar yang baik, tapi sebelum saya menyampaikan lagi kabar gembira dengan Prof. Iwa dan juga Pak Ahsin, saya pengen tahu nih. Saya bahkan baru dengar nih Institut Teknologi PLN. Saya yang kurang pergaulan atau apa ya sebenarnya ya. Tapi mungkin Prof bisa dijelaskan ini Prof tentang Institut Teknologi PLN. Ini apa sih, kampus seperti apa dan detailnya bagaimana Prof? Jadi Institut Teknologi PLN sebenarnya cukup lama. Berdiri sejak tahun 1998. Wow, sudah lama sekali ya. Ya, saat itu namanya masih Sekolah Tinggi Teknologi PLN, STT-PLN. Saya taunya STT-PLN. Ya. Nah, sudah jadi sudah jadi Institut Teknologi sekarang. Kita bertransformasi tahun 2020 menjadi Institut Teknologi PLN, dan tentu visi kita punya visi yang kuat tentang energi. Jadi kita ini ingin menjadi perguruan tinggi yang berkelas internasional,
kemudian modern, mandiri, dan yang penting ini unggul di bidang energi dan teknologi berwawasan lingkungan. Oke. Dan ini sesuai dengan kemajuan energi dunia yang menuju net zero emission, serta ada munculnya transisi energi. Jadi kita menyesuaikan dengan memang ke depan energi dunia itu seperti apa. Kira-kira itu kurang lebih. Kemudian juga bahwa Institut Teknologi PLN ini dia tadi saya sampaikan tadi mempunyai visi yang saya sampaikan tadi adalah juga kita bangun prodi-prodinya, program studinya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kita tahu bahwa karena adanya perkembangan dunia ketenaga listrikan, ada transisi energi, ada net zero emission, maka prodi-prodi yang ada ini kurikulum dan silabusnya mengikuti perkembangan zaman. Kira itu Institut Teknologi PLN. Wah, ini keren banget nih. Apalagi tentu banyak sekali ya yang pengen sekolah di Institut Teknologi PLN. Apalagi tadi saya bocorin di awal. Nah, untuk yang mau mendaftar, terutama ini kabar baik, mungkin bukan hanya adik-adiknya yang mau kuliah atau menuntut ilmu di Institut Teknologi PLN, tapi orang tua nih biasanya ya, pendengar El Sinta. Kalau Anda mungkin punya anak yang sekarang sedang sekolah di kelas 12 SMU, ini punya kesempatan bisa berkarir di PLN, tapi dengan cara Anda kuliah dulu di Institut Teknologi PLN dengan tadi kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi kekinian, dengan kondisi tuntutan zaman yang dengan teknologi yang tinggi. Tentu ini suatu hal yang menjanjikan. Nah, tapi ada kuotanya nih, ada 250 orang yang akan direkrut oleh PLN Group. Begitu lulus nanti ketika Anda sekolah atau anak Anda pendengar sekolah di Institut Teknologi PLN. Nah, untuk detail, kalau mau tanya-tanya lebih detail pagi ini boleh Anda tanya langsung dengan Prof. Iwa dan juga Pak Asin ya. Silakan Anda bisa sampaikan di 0215869.000. Nah, kalau kuliah sebuah kampus ini nggak jauh nih. Biasanya kalau pendengar atau calon mahasiswa pengen tahu nih, mungkin mereka sudah punya incaran biasanya, Prof. Saya mau masuk di kampus ini, atau mungkin sudah ngincer nih di Institut Teknologi PLN. Tapi pengen tahu juga prodi yang ditawarkan apa aja sih, Prof? Oke. Kebetulan saya ingat memang prodi kita tidak sebanyak yang perguruan tinggi negeri khususnya, tapi kita saat ini mempunyai 13 prodi. Oke. 13 prodi, ada D3, ada S1 dan ada S2. Nah, D3-nya ada 2, teknologi listrik dan teknik mesin. Sementara S1-nya sendiri adalah saya sampaikan seperti biasa, ada teknik elektro, ada teknik tenaga listrik, kemudian ada teknik sistem energi, kemudian ada juga S1 di teknik mesin, kemudian ada lagi adalah kita sebut namanya teknik industri. Kemudian ini yang menarik lagi adalah bahwa di kita ini ada yang namanya bisnis energi. Kemudian ada lagi bagaimana kebidangan tentang untuk infrastruktur. Kita ada teknik sipil. Dan kemudian ada juga geografi pengembangan kewilayahan. Itu dari mendekati ke civil engineering selain teknik sipilnya sendiri. Kemudian khususnya untuk IT, IT itu ada yang kita sebut fakultasnya sendiri. Fakultas sendiri namanya Fakultas Telematika Energi. Jadi kita bukan Fakultas Ilmu Komputer dan sebagainya, bukan. Kita sebut namanya Fakultas Telematika Energi karena kita punya visi kuat di dalam energi ini. Apa prodinya? Prodinya di situ ada teknik informatika dan teknik informasi. Ada 2 prodi di Fakultas Telematika Energi. Tentu kita juga akan bangun mengenai data science, kemudian juga ada yang kita sebut digital marketing. Kita akan segera bangun seperti itu. Nah, jadi prinsipnya prodi tersebut ada di bawah 4 fakultas. Jadi fakultas kita sendiri juga mempunyai kekhususan, yaitu pertama ada Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan. Yang kedua adalah Fakultas tadi Telematika Energi. Yang ketiga Fakultas Teknologi dan Bisnis Energi, dan yang terakhir adalah Fakultas Teknologi dan Infrastruktur Kewilayahan. Jadi 4 fakultas inilah memang mendukung perkembangan energi yang kita harap di Indonesia ataupun di dunia. Kira-kira itu. Jadi ada pilihannya banyak ya, Prof ya? Banyak. Makanya 13 prodi yang saya sampaikan itu di atasnya ada fakultas-fakultasnya. Oke, jadi yang berminat tinggal pilih aja tuh kira-kira nih ya. Anak Anda mungkin atau pendengar Anda sudah mulai mengarahkan dari sekarang, terutama yang kelas 12 SMU jangan sampai nanti bingung ya.
Mau ke prodi mana kalau nanti masuk di ITPLN atau Institut Teknologi PLN. Nah, kalau untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftarannya, silakan Anda bisa buka websitenya di info.pmb.itpln.ac.id. Nanti kita ngobrolin juga nih tentang dosen atau tenaga pengajarnya Mereka-mereka ini siapa-siapa saja yang ada di dalam ITPLN, tapi yang nggak kalah penting kalau mahasiswa biasanya selain tadi prodi, yang juga diincar oleh mereka adalah tentang fasilitas pendukung perkuliahan mereka selama mereka mengenyam pendidikan di ITPLN. Nah, fasilitasnya gimana nih? Mungkin Pak Asin bisa menjelaskan mengenai fasilitasnya. Silakan, Pak. Terima kasih. Tadi Pak Dirut mengatakan bahwa the future energy is electricity. Jadi listrik adalah energi ke depan, bersih, kemudian bisa diakses dari mana saja, dan sumbernya juga nanti terbarukan. Sehingga kita juga mengikuti seperti itu di dalam fasilitas dan sarana. Laboratorium kami adalah yang terbaik di Indonesia. Karena memang kami ini anak kandungnya PLN. Jadi fasilitas yang ada di PLN, laboratorium riset mereka adalah juga punya kita. Belum lagi yang di Duri Kosambi kampus kita, juga banyak laboratorium yang hanya dimiliki oleh ITPLN. Ya, karena ada laboratorium tegangan tinggi dan yang lain-lain ya. Tapi yang menarik adalah bagaimana kami punya smart class. Ya, nanti pembelajaran pun juga kita sudah banyak interaksi dengan para ahli dari luar, karena satu semester setiap ada mata kuliah tertentu yang ngajar bukan hanya dosen kami yang akademik, tapi ada dosen dari industri. Dan juga nanti magangnya juga mendapatkan kompensasi SKS senilai sekitar 9 atau 6 ya. Itu juga di industri. Yang ini adalah the future of industry. Nah, tentu ini menarik karena yang kita pelajari adalah masa depan di mana mobil listrik, motor listrik, semua serba listrik. Nah, kita siapkan kader-kader pimpinan talent terbaik bangsa di ITPLN. Yang tadi saya ralat sedikit, 150 orang itu ketika nanti diterima, itu sudah langsung statusnya ikatan kerja. Bukan hanya nunggu 4 tahun ya. Ini kan luar biasa nih. Habis tes gitu ya. Dari 1.400 kan diterima sekitar itu. Yang 100 itu 150 itu langsung akan dikasih SK ikatan kerja. Jadi ketika dia status mahasiswa sudah punya kontrak ikatan kerja. Dengan PLN PLN Group tadi Betul. Nah, yang 4 tahun lagi kan pada lulus tuh rata-rata. Dia akan diberi kesempatan 100 orang. Yang tahun ini juga Pak Asin. Untuk seleksi menjadi pegawai PLN. Untuk tahun ini juga ada. Tapi artinya ini semua punya kesempatan terbaik untuk menjadi pegawai di PLN. Wah, itu luar biasa ini. Luar biasa, ini keren banget. Kalau saya sih kalau bisa saya ngincernya 150 orang tadi tuh. Kalau boleh saya tambahkan. Silakan, Prof. Tentang laboratorium. Barangkali yang laboratorium yang secara visual bisa kita lihat itu adalah contohnya adalah di kita ada namanya PLTU Mini. Gitu. Dimana kita tahu di Indonesia ini 60% pembangkit listrik itu pakai PLTU. Jadi kita ada PLTU Mini. Kemudian kita juga ada microhydro. Microhydro secara bukan simulasi tetapi kita memang proses mikrohidronya ada. PLTS kita pasti punya. Artinya bahwa di kita ini ada banyak laboratorium yang mahasiswa itu bisa langsung memahami dan mengenal tentang dunia baik pembangkitan, transmisi, kemudian distribusi dan sebagainya. Nah, yang tadi Pak Aksid sampaikan itu, dan karena kita dianggap tadi anak kandung oleh PLN dan kita sudah punya komitmen, praktikum itu bisa juga kita di PLN Group. PLN itu luar biasa itunya laboratorium. Memberikan fasilitas juga ternyata. Bukan hanya sebagai praktikum, juga adalah magang. Jadi mahasiswa itu akan diberi kesempatan di seluruh Indonesia, mahasiswa ITPLN untuk magang di seluruh PLN di Indonesia, tergantung maunya di mana. Kira-kira itu yang mengenai fasilitas yang kita punya. Kemudian jangan lupa juga bahwa kita ini, lulusan kita ini, setiap lulusan wajib mempunyai pendamping ijazah. Pertama adalah dia mempunyai sertifikat kompetensi
dia mempunyai sertifikat kompetensi, dia diwajibkan karena setelah yang kedua adalah sertifikat Microsoft Office Specialist, dan yang ketiga adalah bahasa Inggris. Jadi dengan modal 3 itu dengan pendamping ijazah, rasanya masuk ke dunia sendiri udah siap. Ini kayaknya sih bukan cuma dari PLN Group ya, semua perusahaan kira-kira yang berbasis energi dan teknologi ini kayaknya kalau udah ngelihat lulusan Institut Teknologi PLN kayaknya susah nih mau nolak. Makanya ini adalah bentuk kepercayaan, tadi Pak Asid sampaikan bagaimana ada 150 yang diterima di ITPLN langsung diikat kerja oleh PLN. Belum lulus aja udah diikat kerja, masuk ke ITPLN udah diikat kerja dengan PLN Group. Itu adalah bentuk pengakuan dan kepercayaan PLN bahwa lulusan ITPLN adalah yang terbaik. Iya. Nah ini kesempatannya kalau dilewatkan sama pendengar Alsinta kebangetan kayaknya Pak. Jadi untuk pendengar Alsinta silakan kalau Anda mau bertanya lebih detail gimana nih caranya supaya anak saya misalkan ya atau anak Anda pendengar bisa masuk menjadi 150 orang yang kuliah di Institut Teknologi PLN, baru masuk aja daftar keterima di Institut Teknologi PLN itu udah dibuat kontrak ikatan dinas begitu ya, ikatan kerja dengan PLN Group. Silakan yang mau tanya di 0215869000. Sudah ada WA, nanti saya baca Pak. Tapi saya mau menuju ke penelpon dulu nih, ada Pak Heru di Tangerang. Ya, halo Pak Heru, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Saya mengapresiasi untuk hal ini. Istilahnya kalau bisa sih lebih diperbanyak lagi nih istilahnya kita. Apa kuotanya diperbanyak gitu Pak? Iya dong istilahnya. Masa iya sih buat anak negeri sendiri sayang-sayang ini kita daripada kita istilahnya bayar orang luar. Daripada bayar orang luar lah ya. Kalau bisa Indonesia semua Pak gitu ya. Iyalah, masa negara lain berani bayar orang Indonesia ngajar di luar atau yang lain sebagainya, masa kita nggak berani kan untuk. Oke, apa yang ingin ditanyakan Pak? Ya istilahnya apa syarat untuk hal-hal seperti itu bisa masuk gitu apa? Oh syaratnya? Iya itu. Ada lagi? Ya itu aja. Itu aja ya. Apresiasi. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Heru di Tangerang. Ada juga dari Instagram dan WA, tapi kita tampung dulu nih Pak. Iya. Kita jeda dulu ya. Kita istirahat dulu nih. Kita istirahat dulu. Walaupun sedang di bulan Ramadan, tetap kita harus istirahat dulu. Nanti kita balik lagi setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama Institut Teknologi PLN. Kabar gembira bagi adik-adik kelas 12 SMU yang ingin berkarir di PLN, jalan terbaik adalah kuliah di Institut Teknologi PLN. Untuk mahasiswa baru tahun 2023, ada kuota 250 orang yang akan direkrut PLN Group begitu lulus nanti. Info lebih lanjut dan pendaftaran di https://infopmb.itpln.ac.id. Kabar gembira, bagi adik-adik kelas 12 SMU yang ingin berkarir di PLN, jalan terbaik adalah kuliah di Institut Teknologi PLN. Untuk mahasiswa baru tahun 2023, ada kuota 250 orang yang akan direkrut PLN Group begitu lulus nanti. Info lebih lanjut dan pendaftaran di https://infopmb.itpln.ac.id. Radio Talk bersama Institut Teknologi PLN. Sekali lagi pagi ini saya dengan Prof. Iwa dan juga Pak Asin membawa kabar gembira terutama untuk Anda pendengar yang sedang pusing kira-kira anaknya mau kuliah di mana, terus habis itu sudah selesai kuliah kira-kira kerja di mana nih. Nah, pagi ini kabar baik dari Institut Teknologi PLN. Ini bagi adik-adik ataupun Anda orang tua dan pendengar Alsinta yang punya anak atau mungkin keponakan ya, kelas 12 SMU yang misalkan sudah berpikir, wah saya mau kerja di PLN Group. Ini ada jalan terbaik adalah dengan cara Anda kuliah di Institut Teknologi PLN. Nah, untuk mahasiswa baru tahun 2023 ini ada kuota 250 orang yang memiliki potensi akan direkrut oleh PLN Group begitu lulus nanti. Nah, khusus 150 orangnya ketika Anda bisa dinyatakan lulus masuk ke Institut Teknologi PLN, itu Anda sudah diberikan ikatan kontrak. Jadi belum lulus kuliah aja, nanti kuliahnya 4 tahun, mudah-mudahan sih kumlot ya Pak ya. Bisa 3,5 tahun atau 3 tahun gitu ya, semua kumlot. Itu belum lulus aja, untuk yang 150 orang ini sudah diberikan
ikatan kontrak. Ya, ikatan kerja. Ikatan kerja dengan PLN Group. Jadi belum lulus udah siap tinggal kerja nanti. Tapi lulus dulu. Begitu lulus Anda nggak perlu lagi tuh ngelamar kerja. Anda nanti langsung masuk ke PLN Group. Tinggal disalurkan kira-kira sesuai dengan bidang studinya apa begitu ya. Nah, ini tadi ada pertanyaan dari Pak Heru di Tangerang. Tadi usulan kuotanya diperbanyak dong. Soal syaratnya juga kira-kira apa nih? Selain mungkin Anda bisa hubungin juga nih teleponnya ya. Saya mohon dicatat ya. Kalau Anda ingin tahu lebih detail lagi, Anda bisa kontak ke 082 1147 24440. Sekali lagi, Anda bisa hubungi di 08211 472 4440. Nanti yang nomornya ada banyak, tapi itu satu dulu ya. Nanti yang lainnya saya akan sampaikan juga. Termasuk juga Anda bisa buka websitenya info.pmb.itpln.ac.id. Atau kalau Anda lagi di depan komputer, di kantor atau di rumah menggunakan smartphone, Anda tinggal klik aja di Google Search ITPLN. Nah, itu langsung keluar tuh. Di halaman awal tadi ketika saya sedang cari-cari informasi tentang ITPLN itu di halaman yang paling pertama info.pmb.itpln.ac.id itu yang paling pertama. Jadi Anda tinggal klik aja untuk informasi pendaftaran dan lain sebagainya. Pak, mungkin Pak Asin bisa menjawab ini tadi pertanyaan dari Pak Heru di Tangerang nih. Mengenai syarat-syaratnya apa sih kira-kira? Ya, syaratnya seperti yang biasa, adik-adik pasti tahu ya. KTP, kemudian rapot ya. Kemudian nanti ikut tes. Dari situ tesnya dilakukan serentak seluruh Indonesia dengan online. Jadi jangan khawatir, ini dari manapun adik-adik akan bisa mengakses dan akan ikut tes secara serentak dengan online. Jadi cukup mengupload KTP dan raport. Ini tadi bisa melalui website tadi Pak ya? Ya bisa. info.pmb.itpln.ac.id. Sangat bisa sekali. Jadi daftar via online ya? Betul. Prinsipnya kami mempermudah karena jurusannya juga ini IPA dan IPS juga boleh. STM juga ada. Oh, IPS juga boleh? Boleh karena ada bisnis energi. Oh iya benar. Tadi dijelasin sama Prof Iwa ya. Selain memang teknologi tadi yang sepertinya basisnya teknik ya. Tentu orang-orang teman-teman dari IPS juga sangat diperlukan untuk dalam tata kelola dan bisnis energi. Iya, manajerial bisnis segala macam. Ya. Dan uniknya di ITPLN itu juga laki-laki perempuan sama-sama banyaknya. Sama ya? Iya, artinya emang ini kesempatan dan dari berbagai daerah Nusantara berkumpul di situ. Oke. Karena PLN memang di seluruh Nusantara ada ya. Jadi ini saya bacain lagi ya tentang yang informasinya tadi. Ini kesempatan bagi Anda mungkin pendengar dan anak-anak Anda atau kerabat Anda yang ingin berkarir di PLN Group. Anda punya apa ya? Kalau saya bilang nih kayaknya jalan pintas nih sebenarnya ya. Jadi Anda kuliah di Institut Teknologi PLN. Nah, kabar baiknya adalah 250 orang yang terpilih dan masuk ke ITPLN. Ini 150 orang hasil seleksi masuk terbaik jenjang S1 langsung akan mendapatkan ikatan kerja di PLN Group. Kemudian untuk 100 orang lulusan terbaik nanti ketika Anda sudah lulus kuliah, 100 orang lulusan terbaik jenjang S1 akan direkrut oleh PLN Group. Wah, ini keren banget. Saya mau bacain lagi ini beberapa. Jadi Pak Heru masih ada ingin menambah kuota. Kuota, ya? Iya benar. Nah sekarang saya lihat ini yang sudah paling banyak seluruh Indonesia. Wah. Selama ini ya kalau kita tahu paling rekrut yang terbaik dari masing-masing jurusan. Kan nggak sampai 10 kan. Ini sekarang karena kebutuhan ya setelah pandemi dan juga memang pasar energi itu ke depan memang sangat besar. Bukan hanya di PLN yang membutuhkan ya. Banyak perusahaan-perusahaan sekarang pabrik dan lain sebagainya, kereta api juga semua kan pakai listrik. Iya benar-benar. Ya MRT listrik. Nah ini sarjana-sarjana ITPLN ini akan ada di mana-mana. Jadi percayalah PLN memang ini memulai untuk melihat betapa pentingnya talent-talent terbaik ini untuk bergabung dari awal sehingga selain memang seorang insinyur yang baik tapi punya karakter dan bisa ditempatkan dimanapun adanya dibutuhkan listrik. Jadi di ibu kota sampai yang 3T terluar. Di sini saya ngundang juga adik-adikku yang dari 3T terjauh terluar untuk juga ikut bergabung. Ya tentu kita akan bisa membantu ya untuk bagaimana kan tadi ditanya beasiswa ada atau tidak. Iya benar, ada yang nanya soal beasiswa ini. Nanti kita bisa siapkan
ketika memenuhi syarat. Tentu saja Ya. adik-adik yang terbaik, yang punya semangat tinggi, nggak usah khawatir. Ya, dengan Kesempatan semangat dibuka itu, luas ya. ya. Ya, ya. Nah tentu ini menjadi berkah bulan Ramadan ini Iya, ya. betul. Nggak usah menunggu Idul Fitri untuk mendapatkan sesuatu kemenangan ya. Silakan. Oke, Pak Asin dan juga Prof Iwa, kita bacain dulu. Saya bacain dulu ini beberapa pertanyaan dari pendengar ya. Ini ada yang nanya soal kalau teknik itu kan identik dengan pelonco-peloncoan. Nah ini gimana nih? Ada Pak Hendriansyah. Nanti dijawab. Kita tampung dulu ya. Lalu dari Instagram Solok Suhardis, apakah ada jurusan IPS? Jurusan IPS ini bisa masuk nggak kuliah di Universitas Teknologi PLN atau Institut Teknologi PLN ini, Pak? Lalu soal beasiswa ini tadi Pak Edi yang menanyakan, ITPLN ada program beasiswanya nggak? Kemudian ada Pak Amir, putranya atau anaknya ini lulus SMA tahun 2022. Apakah bisa ikut mendaftar juga? Silakan Prof. Mungkin bisa dijawab. Yang pertama itu adalah tidak ada, kami dengan tegas kami tidak ada perpeloncoan, tapi kami ada namanya program Harisma. Dan selain Harisma itu adalah memang penerimaan mahasiswa baru yang cenderung memperkenalkan tentang ITPLN. Ya. Yang kedua ada juga adalah latihan kepemimpinan mahasiswa. Jadi memang mahasiswa itu karena ada perubahan dari siswa SMA menjadi perguruan tinggi atau menjadi mahasiswa, harus ada belajarlah tentang kepemimpinan. Jadi intinya itu, kami tidak dengan tegas pimpinan dari ITPLN itu tidak ada perpeloncoan. Itu udah zaman kuno lah ya, udah zaman dulu ya. Sekarang prestasi yang nomor 1. Betul, itu yang penting. Karena itulah proses seleksinya luar biasa. Jadi hanya untuk 250 orang, ini aja udah banyak loh ternyata dibandingkan tadi ya, masing-masing fakultas gitu ya yang diseleksi. Banyak. Nah, daftar fakultasnya ada apa aja? Ini mungkin kalau ada yang bertanya, saya mungkin bisa bantu sebutkan. Jadi ada Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan. Ini untuk S2 Teknik Elektro, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Tenaga Listrik, S1 Teknik Sistem Energi, dan D3 Teknologi Listrik. Nah, itu prodinya banyak tuh dari Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan. Kemudian juga ada Fakultas Teknologi dan Bisnis Energi. Di dalamnya ada S1 Teknik Bisnis, S1 Bisnis Energi, Kewirausahaan, S1 Teknik Industri, D3 Teknik Mesin. Kemudian untuk Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan, ini ada S1 Teknik Sipil dan juga S1 Geografi. Lalu juga ada Fakultas Telematika Energi, S1-nya Teknik Informatika dan juga S1 Sistem Informasi. Jadi langsung aja kalau mau daftar atau mau tanya-tanya tentang tadi bagaimana caranya bisa menjadi mahasiswa di Institut Teknologi PLN, terutama untuk mahasiswa baru tahun 2023, ada kuota 250 orang. Saya sebutkan 150 orang hasil seleksi masuk terbaik. Jadi Anda baru masuk diseleksi, masuk keterima Institut Teknologi PLN S1, langsung akan mendapatkan ikatan kerja di PLN Group. Jadi istilahnya Anda belum lolos atau belum lulus kuliah aja itu sudah ada ikatan kerja di PLN Group. Ya, tapi nanti setelah lulus baru kerja. Sekarang Anda nuntut ilmunya dulu. Nah, ini untuk berikutnya dari 250 tadi kan 150-nya baru masuk ITPLN udah langsung ada ikatan kerja dengan PLN Group. Nah, untuk yang 100 orang sisanya, kalau nanti Anda sudah kuliah, jadi Anda menjadi 100 orang lulusan terbaik jenjang S1 akan direkrut oleh PLN Group. Ini tentunya Anda jadi nggak perlu pusing lagi ya. Kalau sekarang kan banyak tuh sarjana yang S1 di bidang apapun ya. Nggak spesifik di teknik atau di bidang teknologi, tapi ada juga mungkin yang di fakultas-fakultas lain atau di prodi-prodi lain, di kampus-kampus lain tuh banyak tuh kalau udah lulus S1 agak susah untuk masuk ya di dalam dunia kerja karena tentu seleksi alam yang akan berbicara di dalamnya. Betul. Nah, ini ada peluang dari ITPLN. Kalau mau daftar langsung aja Anda bisa telepon ke 08211 472 4440 dan ini 24 jam, atau Anda juga bisa hubungi Eko di 0819 2965 2414, atau Anda kontak juga ke Hana di 0851 617 11421, atau dengan Afif di 0858 9092 6805.
atau Anda langsung aja juga buka websitenya ya di info.pmb.itpln.ac.id. Kalau yang mau tanya langsung via telepon sekarang boleh juga ke Elsinta di 021-586-9000 atau via WA 081-180-6543. Kita jeda lagi Pak. Baik, silakan. Nanti kita lanjutkan. Saya penasaran nih sebetulnya ya sebaran alumninya udah ada di mana aja. Karena kan ini kampusnya dari tahun 1998. 25 tahun. Udah 25 Ya. tahun. Pasti lulusan-lulusan terbaiknya sudah tersebar di perusahaan di Indonesia ataupun mungkin di perusahaan internasional. Nanti Iya, kita bahas Pak. Ini penting juga diketahui oleh para pendengar. Setelah yang berikut ini. Radio Talk. Bersama Institut Teknologi PLN. Kabar gembira, bagi adik-adik kelas 12 SMU yang ingin berkarir di PLN, jalan terbaik adalah kuliah di Institut Teknologi PLN. Untuk mahasiswa baru tahun 2023, ada kuota 250 orang yang akan direkrut PLN Group begitu lulus nanti. Info lebih lanjut dan pendaftaran di https://infopmb.itpln.ac.id. Kabar gembira, bagi adik-adik kelas 12 SMU yang ingin berkarir di PLN, jalan terbaik adalah kuliah di Institut Teknologi PLN. Untuk mahasiswa baru tahun 2023, ada kuota 250 orang yang akan direkrut PLN Group begitu lulus nanti. Info lebih lanjut dan pendaftaran di https://infopmb.itpln.ac.id. Radio Talk. Bersama Institut Teknologi PLN. Wah, ini sekali lagi saya nggak berhenti-berhentinya untuk menyampaikan kabar gembira ini bagi Anda pendengar yang anaknya mungkin sekarang sudah di kelas 12 SMU yang ingin berkarir di PLN, dan ini bukan hanya sekedar mimpi ya, tapi ada jalan terbaiknya, yaitu dengan cara Anda kuliah di Institut Teknologi PLN. Nah, kabar baiknya juga untuk calon mahasiswa baru yang mau masuk nantinya untuk tahun 2023 ini ada kuota 250 orang yang akan direkrut oleh PLN Group begitu lulus nanti. Caranya Anda daftar, mengikuti seleksi yang berjalan, dan juga tadi syarat-syaratnya sudah disebutkan oleh Pak Ahsin. Anda bisa buka websitenya infopmb.itpln.ac.id atau hubungi 08211 472 4440. Jadi dari 250 orang yang akan direkrut PLN Group begitu lulus nanti, antara lain 150 orang hasil seleksi masuk terbaik jenjang S1 langsung akan mendapatkan ikatan kerja di PLN Group. Jadi anak Anda kalau masuk ke dalam ITPLN, termasuk ke dalam 150 orang yang seleksi masuknya terbaik untuk jenjang S1, baru mau kuliah aja, itu udah langsung mendapatkan ikatan kerja dari PLN Group. Nah, untuk yang 100 orangnya lulusan terbaik, nanti kalau sudah lulus S1 dan masuk ke dalam 100 orang lulusan terbaik dari ITPLN, akan langsung direkrut oleh PLN Group. Nah, karena sekarang kan zamannya teknologi, terus global, di era global seperti ini nih Pak, apakah ITPLN juga bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri? Ini mungkin Pak Ahsin bisa jawab dulu nih Pak, gimana? Iya, tentu saja karena memang tagline-nya ITPLN adalah internasionalisasi. Jadi seperti Prof. Iwat tadi sampaikan, apa sih selain lulus dapat ijazah itu kompetensi yang memang itu diakui di seluruh dunia. Ya. Padahal kalau nggak begitu harus berapa tahun untuk mendapatkan sertifikat itu, dan tidak mudah. Ini seperti SIM ya untuk menjalankan publik. Nah, kami punya kerjasama dengan Uniten di Malaysia, kemudian Kukmin University di Korea, kemudian ada di Slovakia, dan menyusul beberapa lagi. Nah, ini kita bisa ikut kuliah di sana. Sebentar lagi juga kan ada double degree yang kita siapkan. Dan kekhususannya adalah untuk lulusan S1 bisa melanjutkan di perguruan tinggi tadi untuk pasca sarjana secara lebih mudah. Dan tentu seperti Korea sekarang ini menjadi pusat inovasi internasional ya, banyak yang tahu. Kita punya hubungan khusus. Di mana memang sekarang ada beberapa yang sudah diminta berangkat ke sana, dan itu tentu biaya penuh dari sponsor, yaitu dari mereka. Jadi kita bukan hanya berpikir hanya menjadikan sarjana saja yang siap kerja, tapi bagi mereka yang ingin berkarir internasional,
sangat bisa diterima karena sertifikat yang kita punya memang laku di seluruh dunia. Iya, diakui ya. Karena emang lulusan kita yang seperti diketahui sudah ada di mana-mana. Ya. Boleh dong Pak di-spill Pak, di mana aja tuh? Ya. Selain di PLN Selain dulu di ya? PLN, Ya. tentu saja ada di pemerintahan, ada di perusahaan-perusahaan di internasional ya, energi-energi di Indonesia. Juga ada yang di luar. Jadi di Papua sepertinya kan kok jauh ya, tapi di sanalah orang-orang kita ada beberapa juga sedang Saya tahu tuh di mana. bertugas di sana karena setiap ada engine yang menghasilkan listrik atau energi, Iya. kami selalu memang tertantang untuk ke sana. Ya, kita ini tersebar lah. Tersebar sampai di pemerintah, BUMN, kemudian juga ada yang berwira swasta, ada juga di luar dalam negeri, bahkan juga kita ada yang di Malaysia, contohnya perusahaan besar di sana seperti perusahaan listrik Sembcorp itu ada lulusan kita di sana. Jadi apalagi di PLN, di PLN itu nggak kehitung kali ya Pak? Sekitar 2000-an lah. 2000-an. Ya, Nih jari saya nggak cukup untuk hitung. yang bekerja di sana. Nah, saya tambahkan tadi yang Pak Sin sampaikan tentang internasional. Jadi ada beberapa skim memang kita kerjasama dengan saat ini yang kita fokus ke 3 perguruan tinggi, tapi beberapa juga kita sedang kita jajaki semuanya. Yaitu adalah tadi pertama adalah ke Uniten. Uniten itu sebetulnya sama. IT PLN-nya Malaysia. Karena dia di bawah PLN-nya Malaysia dan itu namanya Universitas Tenaga. Itu kita akan menjadi sister university. Itu yang double degree 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di sana. Kemudian juga ada S2-nya 1 tahun di sini, S tahun di sana. Kemudian ada pertukaran pelajar, jadi 2 minggu main lah istilahnya atau benchmarking antara mahasiswa mereka, mahasiswa kita. Demikian juga di Korea. Di Korea ini mahasiswa kita dibuka untuk ikut riset bersama. Ya, riset bersama dengan mahasiswa dan profesornya di sana. Khusus untuk S2 bahkan diberi kesempatan di sana itu ada beberapa kesempatan untuk ambil S2 di Korea itu dengan beasiswanya dari sana. Kemudian S3-nya di Korea ambil beasiswa di sana itu melalui ITPLN. Jadi skim itu yang kita bangun. Bagaimana dengan Slovakia? Slovakia itu di sana ada Universitas Teknologi Slovakia. Itu teknologi nuklir hidrogen yang future energy itu ada di sana. Kita juga akan membangun hal yang sama. Kita benchmarking, jadi mahasiswa mereka ke sini, mahasiswa kita ke sana. Kemudian riset, kolaborasi riset itu yang kita bangun dengan komunitas internasional. Bahkan di dalam ASEAN ini kita berencana antara kami ITPLN dengan Uniten itu akan membangun namanya ASEAN University Energy Network. Jadi itu kita bangun antara seluruh universitas yang ada di ASEAN ini. Nah, yang mendirikannya adalah ITPLN beserta juga adalah Universitas Teknologi. Jadi kira itu gambarannya yang akan itu menarik bahwa kerjasama PLN dengan Sembcorp, PLN dengan TNB itu juga diisi suatu saat akan diisi dengan lulusan dari ITPLN. Wah, karena sudah diakui. PLN sudah mengakui kita. Iya, karena ini karena kepercayaan perusahaan-perusahaan nasional, multinasional, bahkan juga internasional terhadap ITPLN, termasuk juga universitas di luar negeri yang notabene sejalan ya, nafasnya itu di bidang teknologi, ini kepercayaan mereka. Nah, kita balik lagi nih ke pendengar yang bertanya, ada yang masih menanyakan soal beasiswa, itu caranya gimana kalau untuk mendapatkan beasiswa, adakah syarat-syaratnya? Kemudian juga ada yang menanyakan dari Instagram. Halo yang dari Instagram, dari Pak Raffi Cahyanto ya. Sekarang ini sudah ada berapa sih yang mendaftar untuk ikut program ini supaya bisa masuk tadi 250 lulusan terbaik yang langsung direkrut oleh PLN. Itu dulu mungkin yang bisa dijawab oleh Pak Asin mungkin, silakan. Ya, tentu selama ini juga ITPLN sudah memberi bantuan dan banyak beasiswa ya pada para siswanya, termasuk juga kita ada kerjasama dengan pemerintah daerah. Beasiswa itu juga bisa dilakukan oleh pemerintah daerah karena memang ya daerah sendiri kan berkepentingan bagaimana mengirimkan putra putrinya ya. Sehingga kami putra putri terbaiknya ya. Dan ini juga kita dibantu oleh para GM di seluruh Nusantara. Seluruh kantor-kantor PLN ini juga menjadi pusat informasi bagi kami. Tentu mereka juga nanti membantu ya untuk melakukan beasiswa. Intinya adalah beasiswa prestasi nasional ataupun internasional. Nanti tinggal itu disampaikan kepada kami.
Kalaupun nanti beasiswa karena emang prestasi tapi tidak memiliki ekonomi, juga tentu bisa disampaikan kepada kami. Nah, tentu kami akan membantu sepenuhnya. Karena bagi kami putra-putri terbaik ini harus tetap dibantu, apapun kondisinya. Nah, ini saya minta kesempatan Mas ini silahkan, karena ini ada batas waktu untuk pendaftaran. Oh, sampai kapan? Oh iya, saya hampir lupa tuh menanyakannya sampai kapan nih pendaftarannya? Tanggal 16 April. Oh, 16 April. Sekarang tanggal 4 ya? Iya. Sekarang tanggal Jadi 4. itulah kenapa kami segera berkunjung ke El Sinta, karena yang masih ragu tadi IPS diterima enggak? IPS ada di teknik industri dan teknik bisnis energi itu dari IPS bisa. Dan seluruh masyarakat harus STM tahu lah, bisa. diberi kesempatan gitu. Terus apa lagi yang kira-kira publik mau tahu, ya jaminan kerja saya kira dari PLN sudah diulang-ulang. Nah, kalau PLN itu standarnya kan sudah terbaik gitu ya. Sekarang ini untuk masuk ke PLN itu termasuk paling susah. Di antara sarjana tahulah bagaimana kita dulu berjuang. Ini sekarang udah ngasih privilege. Dan tentu saja nanti lebih mudah juga dengan sertifikat yang punya di IPP atau pembangkit swasta yang jumlahnya juga udah banyak. Ya, atau di hotel atau yang punya pembangkit sendiri. Sebenarnya peluang kerjanya banyak lah ya, apalagi kalau dari lulusan ITPLN tadi dengan relasi dan lulusan-lulusan yang diterima di perusahaan internasional di Indonesia, di BUMN di PLN itu sendiri. Rasa-rasanya kalaupun Anda misalkan masuk ke ITPLN, anak Anda ya pendengar, atau misalkan ada nih adik-adik yang lagi dengerin pagi ini, saya kalau nggak masuk kuota yang 250 orang ini gimana? Jangan khawatir. Tadi diceritain sama Prof. Iwa dan juga Pak Ahsin, lulusan-lulusan ITPLN ini kayaknya nggak ada yang nggak mau nampung, Mbak ya. Ya, waktu retensi untuk menunggu pekerjaan juga tidak lama. Iya. Karena emang ya sekarang ini Indonesia negara berkembang, kan butuh energi. Iya. Penggerak daripada ekonomi pasti energi, dan itu listrik. Jadi saya kira karena semua pelanggan PLN kan ini yang denger nih. Sedikit ada masalah aja pasti kan kami yang dicari. Kalianlah nanti talent-talent yang terbaik yang mengisi masa depan bangsa ini. Ya, ITPLN menjadi salah satu cara ya. Tercepat, wadah untuk terbaik. mengasah nih semuanya ya dari awal ya. Kawah Chandra dibuka. Kawah Chandra dibuka. Tadi Pak Dirut menyampaikan seperti itu ya. Jadi kalau PLN sudah mempercayai bahwa lulusan kita ini direkrut ke PLN, rasanya perusahaan terbesar di Indonesia itu listrik itu PLN. Artinya expert ada di sana. Semuanya ada di sana. Kalau PLN percaya, rasanya hampir seluruh industri yang ketenaga listrikan di Indonesia harusnya bisa mempercayai, karena standarnya udah jelas. Standarnya udah tinggi banget, Pak. Standarnya sudah cukup jelas. Sehingga di mana saja rasanya kita lulusan kita bisa diterima dengan baik. Amin, mudah-mudahan ya. Tapi sekali lagi kalau Anda mungkin bertanya, dari tadi ngejelasin terus nih, Mas Beri nanya mulu nih. Ini sekarang saya kasih tahu ya caranya. Jadi Anda bisa buka websitenya info.pmb.itpln.ac.id atau Anda bisa telepon sebentar ya di 08211 472 4440. Ini layanan teleponnya 24 jam, tapi kalau Anda mau hubungi di waktu-waktu tertentu, mungkin kalau nomor yang tadi sibuk Anda bisa hubungi Eko di 0819 2965 2414 atau dengan Hana di 0851 6171 1421 atau dengan Afif di 0858 9092 6805. Itu tadi ya nomor-nomor yang bisa Anda akses ketika Anda mungkin ingin mendaftar atau jadi calon mahasiswa di ITPLN, Institut Teknologi PLN untuk tahun akademik 2023 ini. Nah, ini masih ada beberapa pertanyaan. Ada yang menanyakan ini ITPLN kan milik PLN ya, yang merupakan BUMN. Kenapa sih Pak ITPLN ini termasuk PTN swasta, kata Pak Heri. Kemudian nanti mungkin sebagai selingan bisa dijawab. Lalu ada kuota kerjasama juga nggak Pak untuk mahasiswa S1 tingkat akhir angkatan 2019? Ini saya nggak tahu nih maksudnya apa ya dari Pak Muklas. Tapi pertanyaannya adalah ada kuota kerjasama juga nggak untuk mahasiswa S1 tingkat akhir? Ada. Kemudian dari Raffi Cahyanto tadi via IG udah banyak yang daftar belum Pak sekarang Pak? Ada berapa pendaftar? Ini mungkin lagi mau ngukur nih kira-kira peluangnya masuk kayak gimana. Tapi nanti Pak
dijawabnya. Kita jeda kembali. Setelah yang berikut ini nanti kita jawab lagi beberapa pertanyaan yang masuk via WA ataupun via IG. Radio Talk bersama Institut Teknologi PLN. Elsinta Peduli Ramadan. Di bulan yang penuh rahmat ini, di bulan terbaik yang terdapat satu hari yang bernilai 1000 bulan, mari berbagi dengan mereka. Terima kasih kepada pendengar Radio Elsinta. Bantuannya sangat berguna bagi saya. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Radio Pendengar Elsinta. Nih, Nek, diterima ya, Nek. Ya, terima kasih, dipedulikan, diperhatikan, disayang, dikasih sembako. Kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan kita. Terlebih di bulan yang penuh berkah ini, kebaikan kita dilipat gandakannya. Cita-citanya apa nih, Tika? Cita-cita pengen jadi dokter. Alhamdulillah. Kenapa mau jadi dokter nih? Karena aku pengen ngangkat derajat kedua orang tua. Amin. Semoga tercapai cita-citanya nih, Vika ya. Iya. Vika, dari pendengar Radio Elsinta ada mukena, dan untuk teman laki-laki ada baju koko dan sarung. Terima kasih untuk bingkisan dari pendengar Radio Elsinta. Semoga bermanfaat untuk saya dan juga teman-teman semua. Amin. Amin. Elsinta Peduli Ramadan, mari kita berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Salurkan donasi Anda ke rekening Elsinta Peduli Kemanusiaan, BCA 19823004494, BSI 8282890003. Bantuan Anda sangat bermanfaat untuk mereka dan bekal akhirat kita kelak. Radio Talk bersama Institut Teknologi PLN. Wah, nggak kerasa nih kalau kita ngobrolin tentang ITPLN, apalagi informasi yang kita sampaikan pagi Bisa ini. Bisa datang lagi nanti kita. Bagus banget. Oh, datang lagi boleh ya. Oke, saya tagih loh nanti, Pak. Tapi sebelum kita menuju akhir Radio Talk kita di pagi ini, saya mau menyapa dulu satu penelpon ya. Ada Pak Yadi di Lampung. Halo Pak Yadi. Halo Pak Yadi. Terputus Pak Yadi, tapi nggak apa-apa. Terima kasih Pak Yadi sudah coba menghubungi kami. Nah, ini yang paling banyak ditanyain Pak, mengenai biaya. Ini penting, harus diketahui juga Pak. Silakan, mungkin Pak Asin bisa menjawabnya. Ya, tadi end to end lah ya. Biaya untuk admisi ini dikenakan 300.000 ya, untuk biaya formulir, tes online dan nanti lain sebagainya. Kemudian untuk biaya sekolah ini kami banyak dibantu oleh PLN seperti saya katakan tadi ya, laboratorium, dosen-dosen profesional itu banyak dari PLN juga. Nah, itu tadi dan partnernya. Saya belum dijawab. Sehingga biaya kami itu tidak sampai 100 juta sampai lulus. Saya kira ini juga termurah ya, tapi kalau kualitas tadi kan kita udah bicara. Karena semangat kami adalah yang membantu masyarakat di seluruh Indonesia untuk bisa berkarir di bidang yang sangat bisa membantu ekonomi bangsa. Jadi saya kira dan disediakan beasiswa ataupun nanti bantuan lain kalau sekiranya membutuhkan. Jadi sampai selesai di sini ada detailnya berapa, tapi menurut boleh saya lihat, sangat Pak. bisa sangat affordable ya bagi para putra-putri seluruh Indonesia. Jadi di awal itu ada uang pangkal 5 juta, BP3 10 juta, satu semester semester pertama 10 juta, sisanya per semester bayarnya. Jadi tidak langsung semua. Iya, betul. Nah, ini untuk detail seperti ini nanti mungkin akan Anda dapatkan. Netizen mungkin karena terlalu kecil ya, di website kelihatan. ada, di website ada ya. Di websitenya ada. Jadi ada lengkap kok di website kita. Biayanya. Ini juga tergantung dari program studinya tentu yang akan diambil ya. Program studinya apa? S1 Geografi, Bisnis Energi, atau S2 Teknik Elektro dan lain sebagainya. Ini tentu tergantung dengan program studi yang akan Anda ambil nantinya ya, atau anak Anda ambil. Nah, hal lain yang mungkin perlu diketahui lagi Pak tentang ITPLN berkaitan dengan program yang sedang dijalankan sekarang ini Pak. Silakan mungkin dari Pak Rektor. Silakan Prof. Iwa.
Ya jelas program kita ini ada suatu program jangka panjang menuju World Class University. Itu yang kita jalin mulai dari internasionalisasi sama pengembangan kurikulum yang berbasiskan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, karena pemerintah mencanangkan seperti itu. Tapi kami juga tidak lepas dari kebutuhan akan industri, sehingga program yang kita kembangkan itu sekali lagi kami mengharapkan lulusan kita tuh siap pakai. Maka dosen-dosennya itu ada kita sebut namanya blended antara praktisi dan kemudian akademisi. Jadi ada akademisi yang memang ya istilahnya theoretical gitu ya. Betul. Tapi kami juga banyak yang praktisi di kita ini. Prakteknya itu yang penting juga nggak ditinggalkan ya. Ditunjang dengan laboratorium yang secara visualisasi lebih mudah untuk dipahami. Sehingga sekali lagi lulusan kita di dalam proses akademiknya dia akan mendapatkan ilmu dari praktisi, kemudian selain itu dia mempunyai setelah lulus pendamping ijazah mempunyai juga tadi teori-teori dari bukan, itu ya. Pendamping ijazah mempunyai 3 sertifikat. Oh ya, betul. Jadi saya kira cukup lengkap untuk siap untuk masuk ke dunia kerja. Jadi betul. Program akademik kita seperti itu. Ya tentu kerja yang secara internasional kita membangun kolaborasi riset dengan ketiga perguruan tinggi yang tadi sekarang ini sedang kita jalani. Kemudian program kita juga dengan masyarakat. Mungkin salah satu yang sedang kita siapkan adalah yang tadi Pak Sin sampaikan adalah laboratorium untuk electrical vehicle atau kendaraan listrik. Jadi kita juga digaungkan terus ya sekarang. Ya, sedang digaungkan. Kita juga sedang dengan kerjasama dengan PLN dapat bantuan dana di PLN untuk mengembangkan motor untuk motor konversi dari BBM menjadi listrik. Jadi kita bengkelnya sedang kita bangun. Itu salah satu yang menuju Indonesia, regulasi Indonesia menuju electrical vehicle atau kendaraan listrik. Nah, masih banyak kalau saya sampaikan program-program, tapi intinya bahwa kita menuju energi bersih. Ya, betul. Ini artinya Institut Teknologi PLN betul-betul mengikuti perkembangan zaman, menjawab kebutuhan di dunia, bukan cuma di Indonesia, tapi juga di dunia, sehingga nanti lulusan-lulusannya bisa betul-betul mengikuti perkembangan yang ada ya. Jadi kita undang boleh nggak nih untuk terusannya sih, kan pasti nggak cukup nih ya untuk boleh, silakan Pak. Jadi besok kita akan ada open house, campus ya. Yang akan bicara adalah salah satu alumni yang sekarang menjadi direktur operasi di PT PLN Indonesia Power. Ya Pak Joko ya. Namanya. Kemudian juga kami akan siaran langsung dari sister university dari Malaysia dan Korea. Jadi dengan profesor di sana bisa bincang-bincang bagaimana memang kami mengembangkan internasionalisasi perguruan tinggi, dan di sana Anda bisa bertanya lebih detail lagi, termasuk juga melihat bagaimana ITPLN meskipun ini dilakukan secara online ya. Jam berapa besok ya? Jam 10. Ada besok open house ya. Nah ini caranya kalau mau ada pendengar atau anak yang mau ikut gimana nih caranya? Nah ini masuk link ke, nanti ada YouTube juga dari kita siapkan di ITPLN info PMB ya. Nanti ada linknya, silahkan ditulis dulu ya nanti saya ini. Tapi intinya kami akan menyampaikan di website kami. Silahkan di website nanti dilihat, di situ ada tautannya. Ya, jadi hari ini tim kami sudah berangkat ke Malaysia, dan putranya Prof Iwa kebetulan juga menjadi mahasiswa di Korea gitu ya, yang akan melaporkan langsung besok bagaimana para profesor tadi menunggu ya putra putri kita dengan beasiswa sebagai partner dari ITPLN. Wah ini keren banget. Sampai jam 12 ya mungkin besok ya. Dari jam 10 sampai jam 12. Jadi nanti linknya mungkin Anda bisa lihat juga kalau ada channel YouTube-nya ITPLN, Anda tinggal search saja ya di YouTube, dan di sana nanti Anda bisa mendapatkan linknya, terus Anda tinggal login, Anda bisa komentar, bertanya segala macam cara open house yang dilakukan oleh ITPLN. Ini luar biasa. Dan di Instagramnya juga kita keluar. Di Instagram juga akan ada live pengumumannya. Ya. Ada pengumumannya juga. Tinggal dicek aja nanti di IG-nya juga. Ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Waktu kita kurang lebih sekitar 3 menit. Nanti mungkin masing-masing dari Prof Iwa dan juga Pak Asin bisa menjawab.
mengenai syarat dan yang daftar atau menerima berapa banyak mahasiswa di ITPLN ini. Kemudian juga ada yang menanyakan soal tes kesehatan dan wawancara itu setelah masuk dalam daftar 150 orang hasil masuk terbaik atau seluruh yang mau masuk ke STTPLN, kata Ibu Rina. Jadi ini masih pakai nama yang lama nih ya. Silakan dijawab dulu oleh Pak Asin, nanti sebagai penutup mungkin Prof Iwa. Izin Prof ya. Ayo. Jadi ini penting karena memang banyak yang bertanya juga di war room kita. Kita juga punya call center. Oke. Jadi syaratnya sederhana yaitu KTP dan raport. Upload saja. Nanti ada yang membimbing ya. Kita ada 15 orang yang online terus ini. Kemudian setelah tes nanti ya akan diumumkan siapa yang diterima 1.400. Kurang lebih seperti itu ya. Terus dari yang 1.400 ini akan nanti dipilih ya yang 150 menjalani ada tes kesehatan oleh PLN ini. Kemudian ada psychological test gitu. Sebagaimana seolah-olah seorang karyawan. Oke. Ya. Kalau yang lain reguler sama ya, rekrutmen karyawan ya, gitu ya. karena ini sudah akan diangkat sebagai ikatan kerja. Makanya PLN akan melakukan tes-tes itu. Ya, dan itu saya kira sudah bisa terbayang khususnya Bapak Ibunya yang juga pegawai ya. Nah, sehingga nanti pada waktu admission bareng-bareng nanti kuliah yang pertama nanti rencananya Pak Dirut PLN Pak Darman Prasojo tadi yang menyampaikan itu akan memberikan SK itu kepada adik-adik yang terpilih tadi ya. Di tengah 1.400 orang. Wah, saya merinding loh. Udah ngebayangin saya kalau saudara saya atau adik saya ada di situ gitu. Sama saya kira, dan jangan khawatir kualitas pendidikan sama bagi yang 150 ataupun yang lain. Jadi mereka nanti berbaur ya. Oke, ini kalau ada yang anaknya lulusan tahun lalu 2022 mau daftar tahun ini bisa masuk? Boleh sekali bisa. Kita undang yang masih belum menentukan pilihan tahun lalu ya. Dan sekarang tertarik, please welcome. Karpet merah ini. Oke. Silakan Prof sebagai penutup. Ini mungkin tidak bisa semuanya dijawab, saya mohon maaf, tapi nanti saya akan bacakan lagi kira-kira kanal mana yang bisa Anda akses, baik itu telepon maupun websitenya. Sebagai penutup, Prof silakan. Baik, terima kasih. Jadi saya sampaikan ini kesempatan yang luar biasa yang kami ingin sekali sampaikan dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Itu adalah diberi kesempatan yang sama untuk masuk ke ITPLN dan yang mau bekerja di PLN sedang melalui mekanisme uji yang seperti disampaikan tadi. Untuk yang tidak beruntung, katakanlah tidak masuk di 150, jangan khawatir bahwa kami juga banyak bekerja sama dengan industri-industri yang minta bantuan ke kami untuk meminta lulusan kita untuk menjadi pegawainya. Jadi kami cukup banyak komunikasi dengan industri-industri sebagai penyaluran. Jadi ini adalah kesempatan yang luar biasa buat adik-adik khususnya, bahwa future energy is electricity, bahwa masa depan energi itu sekarang mengarah ke listrik. Dan saya sampaikan ini ke masyarakat barangkali berdasarkan apa yang kita prediksi atau perkirakan, bahwa karena future energy is electricity, maka kebutuhan akan engineer untuk bidang ketenaga listrikan itu per tahun tuh berkisar antara 12 sampai 15 ribu hingga tahun 2030. Sehingga ini kesempatan yang baik untuk masuk ke dalam ITPLN ya. ITPLN. Itu. Nah, saya ingin mengambil tagline-nya dari ITPLN, Your future start today. Jadi Anda mulai sekarang dengan menghubungi nomornya di 082 1147 24440 atau Anda klik info.pmb.itpln.ac.id untuk informasi lebih lanjut. Nah, ini hanya sampai tanggal 16 April, jadi sekarang deh buruan siapin berbagai macam dokumen kebutuhan untuk diupload. Mudah-mudahan Anda termasuk, anak Anda termasuk yang bisa mendapatkan kuota 150 tadi. Terima kasih Prof Iwa dan juga Pak Asin. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Salam sehat juga. Saya mohon maaf juga untuk Anda pendengar dan juga netizen, tidak semuanya dapat saya baca satu persatu komentar-komentarnya, tapi mudah-mudahan bisa menjawab tadi apa yang jadi pertanyaan Anda. Saya Beri Hamzah, selamat siang, sampai jumpa.